Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi sama aku Agi Melani dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan perkembangan moral. Ada apa aja sih di perkembangan moral itu? Mari kita saksikan bersama. Oke, masuk di slide pertama. Di sini ada pengertian dari perkembangan moral, di mana perkembangan moral merupakan proses perkembangan bertahap oleh seorang individu yang dipengaruhi dari kognitif, interaksi sosial, lingkungan keluarga, dan pendidikan karakter mengenai standar benar dan salah dalam kehidupan sehari-harinya, di mana kita hidup di lingkungan yang tentunya penuh dengan aturan yang ada, dan setiap tempat memiliki aturan yang berbeda-beda, sehingga anak memiliki perkembangan bertahap, di mana usia anak-anak mereka baru bisa kita ajarkan atau kita beri contoh untuk memiliki perilaku yang baik namun mendasar, seperti halnya ketika berada di keramaian, kita mengajarkan anak untuk tetap tenang, tidak menangis atau tidak mengeluarkan suara yang keras atau bisa kita katakan dengan teriakan, dan itu termasuk moral yang baik. Tetapi ketika anak tidak bisa mengontrol emosinya sehingga mengeluarkan perilaku menangis, marah-marah dan lain sebagainya, berarti kita sebagai orang tua belum bisa menciptakan moral yang baik untuk anak. Kemudian ketika dewasa kita sudah bisa memahami bagaimana aturan di lingkungan sekitar membangun kepribadian kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita sadari bahwasanya moral memang dibentuk dari lingkungan sekitar. Adapun dorongan dari setiap individu, namun pengaruh terbesar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Karena di usia anak-anak, mereka merekam memori yang mereka lihat, yang mereka temui di dalam kehidupannya, sehingga dijadikan sebagai panutan di kehidupan selanjutnya. Di slide selanjutnya di sini ada teori perkembangan moral dari Jean Piaget, di mana Piaget sendiri ini mengemukakan perkembangan moral menjadi 2 poin. Yang pertama ada moralitas heteronom, di mana anak menganggap bahwasanya aturan itu bersifat tetap dan tidak dapat diubah, sehingga ketika seorang anak mengetahui aturan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ia menganggap bahwasanya aturan tersebut tidak boleh dilanggar dan tidak akan berubah. Seperti halnya ketika seorang anak berada di lingkungan sekolah dan satu anak menjatuhkan satu gelas dengan disengaja, dan kemudian anak satunya menjatuhkan gelas sebanyak 5 tanpa disengaja, maka seharusnya yang salah adalah satu gelas yang dijatuhkan dengan sengaja. Namun anak-anak di situ menganggap bahwasanya yang paling bersalah adalah anak yang menjatuhkan 5 gelas tanpa disengaja. Mereka berpikir demikian karena mereka menilai bahwasanya benar salah itu dilihat dari tindakannya, bukan niat. Sehingga apa yang mereka lihat, suatu tindakan yang mereka lihat itu yang paling menentukan penilaian benar dan salah menurut mereka dibanding niatnya. Karena pada poin moralitas heteronom ini masuk ke dalam anak usia 4 sampai dengan 7 tahun, di mana mereka belum bisa memahami terhadap aturan atau fungsi dan peran dari aturan tersebut, sehingga pemikiran mereka hanya menilai dari sisi covernya saja dan tidak mengetahui latar belakang dari aturan tersebut. Nah, kemudian di poin kedua ini ada moralitas otonom. Di moralitas otonom ini masuk kepada usia anak 10 tahun dan seterusnya, di mana anak sudah bisa mempertimbangkan niat seseorang dalam melakukan tindakan, seperti halnya perumpamaan gelas tadi, di mana sebelumnya anak hanya melihat luarnya saja, seberapa banyak gelas yang dipecahkan, tetapi tidak mempertimbangkan apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Nah, mulai usia 10 tahun ini mereka sudah bisa mempertimbangkan suatu tindakan yang mereka lihat, apakah itu baik atau buruk, apakah itu bisa ditoleransi atau tidak, apakah itu benar-benar salah atau suatu tindakan yang tidak disengaja. Kemudian di slide selanjutnya ada teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg, di mana ia membagi perkembangan moral ini menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap prakonvensional. Yang pertama itu ada orientasi hukuman dan kepatuhan, di mana anak mematuhi suatu aturan karena adanya ketakutan dari hukuman. Kemudian individualisme dan pertukaran, yakni perilaku yang didasarkan untuk kepentingan pribadi. Seperti halnya seorang anak yang selalu
mengusahakan untuk datang tepat waktu atau bisa lebih pagi dibanding teman-teman yang lain, kemudian selalu tepat waktu dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru, karena ia ingin dilihat rajin oleh lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua ada tahap konvensional. Anak baik merupakan tahapan moral yang didasari oleh keinginan untuk dianggap baik oleh lingkungan sekitar, di mana hal ini bisa diimplementasikan kepada anak yang sering datang tepat waktu dan tidak pernah telat, kemudian anak yang selalu tepat waktu dalam pengerjaan tugas yang diberikan guru. Hal ini dilakukan agar ia dilihat oleh lingkungannya sebagai murid yang rajin dan teladan. Kemudian menjaga aturan dan ketertiban sosial, di mana individu menghormati adanya aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan mematuhi aturan yang ada. Nah, yang ketiga ada tahap pasca konvensional. Di sini udah masuk di usia dewasa, di mana anak sudah melihat atau sudah menyadari bahwasanya aturan itu dilihat sebagai kesepakatan bersama dan bisa diubah ketika ada sesuatu yang urgent. Dan ada prinsip etika universal, di mana moral itu didasari oleh keadilan dan hak asasi manusia. Jadi, moral itu terbentuk dari hak suatu manusia, apakah sudah terpenuhi oleh setiap individu, dan apakah keadilan itu bisa didapatkan oleh individu tersebut. Dan ketika hak dan keadilan itu bisa didapat atau dipenuhi oleh seorang individu, maka terbentuklah moral yang baik dalam dirinya. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada peran dari pendidikan itu sendiri terhadap perkembangan moral seorang anak. Yang pertama, diskusi moral. Jadi di sini guru memberikan edukasi terhadap anak mengenai tentang moral untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar, di mana hal ini sangat penting dan dibutuhkan oleh seorang anak yang masih menjelajah perjalanan kehidupannya, sehingga membutuhkan guru sebagai pembimbing. Nah, kemudian ada pembelajaran karakter, di mana setelah guru memberikan edukasi terkait dengan moral itu, kemudian guru menanamkan nih nilai-nilai karakter yang ada pada diri setiap murid dengan mengajarkan kejujuran, bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungan sekitar, kemudian amanah terhadap apa yang sudah ia dapatkan. Nilai-nilai tersebut akan membangun kepribadian seorang anak yang baik. Nah, kemudian ada keteladanan guru, di mana ketika suatu sekolah hanya memberikan edukasi dan penanaman nilai karakter terhadap murid, namun tidak diberikan contoh untuk murid-murid yang ada, mereka hanya menilai bahwasannya itu hanya aturan tertulis dan hanya materi saja, bukan teori. Maka dari itu, keteladanan guru sangat dibutuhkan, sangat diperankan dalam kehidupan sekolah untuk membentuk moral yang baik terhadap murid di sekolah. Seperti halnya ketika murid yang sedang kesusahan dalam proses pembelajaran atau susah memahami materi yang ada, hendaknya guru dengan terbuka memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk mereka konsultasi dan memberikan pemahaman yang lebih terhadap murid tersebut, bukan malah menjudge dan memarahi murid tersebut. Dengan begitu, murid akan merasa bahwa guru ini bukan pembimbing, lagi guru yang sering memberikan hukuman terhadap anak yang dikit-dikit melakukan kesalahan. Padahal menurut psikolog sendiri, kesalahan dilakukan oleh anak-anak di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya bukan berarti ia melanggar aturan yang ada, melainkan ada dorongan dari masa lalunya yang membuat ia melanggar aturan tersebut. Kita masuk di slide kesimpulan, di mana perkembangan moral ini tentu terjadi pada setiap individu. Bagaimana kita ketahui bahwasanya di usia anak-anak mereka belum memiliki banyak pengetahuan terkait dengan isi dunia, sehingga membutuhkan orang dewasa untuk menuntun dan membimbing dalam proses perjalanannya. Maka dari itu, pemantauan perkembangan moral pada anak sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya pada usia anak-anak. Dan perkembangan moral ini harus kita ajari pada anak-anak mulai usia dini, guna membentuk perkembangan moral yang baik pada setiap individu, agar kebiasaan-kebiasaan baik itu, moral yang baik, terbangun dan terbentuk di usia dewasa nanti. Moral itu sendiri dibentuk dari lingkungan sekitar, maka bangunlah lingkungan yang baik agar terciptanya generasi yang baik di kemudian hari.
Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya terkait perkembangan moral dari Santro. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya menyadari bahwasanya dapat banyak kekurangan yang ada dalam penyampaian ini. Maka dari itu kami membutuhkan bimbingan, bukan penyalahan. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.